Suara saya terdengar, Mbak. Halo. Cek, coba dulu cek. Kita coba kembali dulu. Udah dipaham dulu, Mbak. Yang ini. Kenapa tambahan malam? Bisa ada suara saya ya, Mbak Oni? Bisa? Halo. Selamat pagi. Malam sih. Siapa lagi mau gabung? Ada ini nggak? Harus beli. Nyala tuh. Oke. Kita mulai dulu atau gimana? Kita berdoa dulu sebelum mulai perjalanan pelajaran malam hari ini. Ya, berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, gimana kabar semua? Saya Mbak Oni, Mbak Tika. Lagi dingin ya di sana ya. Di saya hujan, tapi tadi udah mereda sih. Ini masih gerimis gitu, tapi 11 derajat dinginnya. Di sana gimana? Dingin juga atau gimana? Karena mungkin besok juga masih hujan, besok Minggu sampai ya beberapa hari ke depan. Milan tiap hari hujan. Ya sama di pas saya di Sincu tiap hari hujan. Jadi tadinya nggak gitu dingin, jadi dingin banget. Ini 11 derajat ya sekarang. Oke. Wah. Oke. Selamat malam Mbak Ika, selamat datang. Oke, malam hari ini kita mau belajar tentang pasar modal. Yang punya bukunya boleh dibuka dulu bukunya. Yang punya buku paket boleh dibuka, yang punya buku
versi komputernya jadi PDF ya nggak apa-apa juga dibuka. Ini sih cuma buat slide-nya untuk ringkas-ringkas aja, soalnya materinya udah di buku, jadi kita sama-sama ngeliat ke buku juga. Kemarin ada yang minta buku online ke saya kirimin langsung ke Mbak siapa ya? Lupa. Mungkin kalau ada yang nggak punya buku online bisa langsung minta ke saya, boleh buku kelas 11. Kita mulai tentang pasar modal. Ada yang pernah dengar pasar modal? Biasanya kita sebenarnya pasar malam, pasar becek gitu, pasar kelewet. Kalau di dekat rumah saya tuh di Jakarta ada namanya pasar Bayoran, pasar merah, Tanah Abang. Nah sekarang ada namanya pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal. Kita coba lihat dulu ke buku. Kita punya ya, kita lihat. Pasar modal itu adalah pasar yang menjual efek perdagangan. Gini. Pasar modal itu adalah pasar yang menjual, intinya dia menjual modal saham. Jadi pasar modal itu pasar untuk menjual saham. Kenapa dinamakan pasar modal? Karena saham itu adalah bentuk modal bagi perusahaan. Gitu. Misalnya gini, perusahaan besar misalnya apa? Asus. Atau kalau di Indonesia itu perusahaan besar kayak Bakri, yang kita sering kenal kayak PT Garuda Indonesia, pesawat apa yang terkenal itu, mereka butuh modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Cara mereka nyari modal gimana? Dibentuklah saham-saham dalam perusahaan mereka. Nah saham-saham ini kemudian dijual untuk mendapatkan modal oleh para investor gitu. Jadi saham itu apa sih? Saham itu kayak kepemilikan kita. Saya mau beli sahamnya perusahaan Garuda Indonesia. Nah, saya beli misal 10% sahamnya. Maka saya memiliki 10% perusahaan PT Garuda Indonesia. Jadi saham itu kayak kepemilikan perusahaan. Gitu. Intinya hampir sama gitu. Jadi saham itu kayak kepemilikan perusahaan. Kita mau beli saham Asus di Taiwan, Asus ya, Asus, Acer. Terus kita mau kita punya banyak uang nih, kita menaruh modal kita ke dalam perusahaan itu. Jadi kita beli saham mereka berapa persen, 2%, 3% gitu. Sehingga nanti ketika ada keuntungan, perusahaan itu mendapatkan untung sekarang, nanti kita dapat untungnya juga sebesar 2 atau 3% dari untung tersebut selama perjanjian. Itu nama saham. Oke. Kenapa pasar modal? Pasar modal tuh di Indonesia ada dua yang mereka. Nah, jadi di Indonesia itu ada dua pasar saham itu. Pasar modal itu didagangkan di bursa efek. Ada yang pernah dengar bursa efek? Ini agak agak sedikit sulit bahasanya, jadi harus menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Bursa efek itu apa? Ya, bursa efek adalah tempat untuk menjual dan membeli saham. Bursa efek di Indonesia itu ada dua bursa efek. Ada bursa efek Jakarta, BEJ, ada bursa efek Surabaya. Gitu. Bursa efek Jakarta itu dekat Teto. Tahu nggak? Teto dulu waktu saya mau beli visa sini itu di depan itu tuh ada namanya Pacific Place. Di sebuah Pacific Place yang banyak haltenya gitu, haltenya muter gitu kayak bandara. Itu namanya bursa efek Jakarta, BJ. Nah, itu adalah satu bursa efek di Indonesia. Selain di Jakarta ada di Surabaya. Terus di Surabaya saya nggak tahu di mana. Gitu. Jadi kan kalau pernah ke Teto Jakarta, itu dekat banget sama bursa efek Jakarta. Gitu. Oke. Nah, sekarang dalam pasar modal itu ada apa aja? Gitu. Udah ngerti ya? Pasar modal intinya adalah
dia tempat beli, jual beli modal. Modal itu bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk obligasi, juga bisa dalam bentuk derivatif. Nanti saya jelasin satu-satu. Tapi intinya mereka adalah tempat untuk mendapatkan modal atau membeli saham perusahaan, atau apa ya, kita mau ngasih modal atau mau dapat modal. Sampai sini bisa dimengerti pasar modal. Intinya sebuah pasar untuk mendapatkan modal atau memberi modal kepada perusahaan. Jadi jangan bayangin ke pasar itu cuma pasar BC, pasar tradisional, pasar minimarket, gitu, pasar swalayan. Enggak, jadi ada lagi pasar uang, pasar modal, gitu loh. Ada pasar tenaga kerja juga. Jadi ada banyak jenis pasar. Saham. Sekarang kita membahas saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang kita berikan ke perusahaan tersebut. Jika kita memberikan modal ke satu perusahaan, maka kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Gitu, semakin besar modal yang kita setor ke perusahaan tersebut, maka kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut juga semakin besar. Gitu. Jadi saham itu yang tadi saya jelasin. Saya suka nih naik pesawat Garuda Indonesia, tapi saya juga lihat Garuda Indonesia itu perusahaannya bagus, tiap tahun beruntungnya besar banget. Dan dia, Garuda Indonesia itu jual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, entah di Bursa Efek Jakarta atau di Bursa Efek Surabaya. Dia itu kan ngejual tuh sahamnya di Bursa Efek atau di pasar modal. Nah, kita bisa beli saham mereka kalau kita punya dana. Kita mau beli berapa lembar saham gitu. Saham itu bentuknya lembar-lembar gitu. Jadi misalkan nih kita beli 10.000 lembar, yang mana itu 10, misalkan 10% dari sahamnya PT Garuda Indonesia. Kalau kita beli itu, artinya kita memiliki perusahaan tersebut sebesar 10%. Gitu. Bisa nggak dijelasin? Saham itu ya pokoknya gitu. Jadi gini. Jadi ini kita mau beli nih, saya punya perusahaan nih. Perusahaan saya semakin lama semakin besar. Nah, saya butuh modal supaya perusahaan saya itu semakin bisa berkembang. Saya buat pabrik misalkan di Kalimantan atau di Jawa Timur atau gimana gitu, sehingga bisnis saya nanti jadi lebih berkembang. Nah, saya butuh modal dong, tambahan modal untuk memperluas bisnis saya. Nah, saya butuh uang dari para investor dan para orang yang mau investasi. Nah, makanya saya jual saham saya di perusahaan di pasar modal gitu. Jadi saham itu nanti bakal dibeli sama orang-orang yang punya kelebihan uang, terus dia mau investasi gitu. Jadi nanti saya dapat modal. Nah, mereka yang beli saham saya akan dapat bagi untung, bagi hasil dari untung saya tiap tahun atau tiap bulan gitu. Bisa dimengerti nggak saham itu apa? Jadi saham itu kayak misalkan nih, saya bilang saya punya perusahaan, saham saya dijual ke Mbak Ika. Mbak Ika beli. Nah, Mbak Ika beli saham saya, otomatis Mbak Ika itu juga memiliki perusahaan saya gitu. Cuma beda perusahaan saya aja. Saya perusahaan saya memiliki perusahaan saya sebesar 40%. Nah, Mbak Ika, karena Mbak Ika beli sahamnya cuma 20%, maka Mbak Ika dapat 20% dari perusahaan saya gitu.
Bisa dimengerti nggak? Intinya saham itu adalah kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Kita beli saham 10% atau saham 20%, apa? Otomatis kita memiliki perusahaan itu sebesar 10% atau sebesar 20%. Iya betul, singkatnya itu bukti kepemilikan atas perusahaan gitu loh. Jadi ya di dunia ini, bukan di dunia global, di perusahaan besar, mereka pasti jual saham mereka untuk mendapatkan modal. Nah, orang-orang yang beli saham mereka itu otomatis dia juga menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Cuma bedanya presentasi mereka beda-beda. Ada yang cuma 5%, ada yang cuma 10%. Gitu loh. Jadi itu ya, bisa dimengerti ya. Bisa nggak baik Kak? Ngerti nggak? Bisa di yes Pak, insya Allah. Kalau nggak ngerti tanya aja dulu. Apa itu saham? Waalaikumsalam Mbak Umi. Selamat bergabung Mbak Umi. Iya, oke ngerti ya saham itu apa? Jadi saham itu kayak kita beli saham ya. Aku beli sahamnya Asus misalnya. Nah, otomatis aku juga jadi pemilik dari Asus itu, di perusahaan Asus. Gitu. Jadi otomatis apa? Aku sebagai pemilik itu, pemilik Asus punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari untungnya perusahaan tersebut. Nih, misalnya gini, Asus itu dapat untung per tahunnya 500 triliun. Nah, karena saya beli sahamnya dia, saya dapat keuntungan bagi hasil. Misalnya saya dapat 2 triliun, 3 triliun gitu. Itu sahamnya. Oke, ngerti? Sekarang obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu kayak surat utang jangka panjang. Misalnya ini, perusahaan saya nih, dia butuh modal, ya kan? Perusahaan saya butuh modal, terus saya nggak jual saham saya, karena saya nggak mau ada orang lain memiliki perusahaan saya. Jadi cuma saya aja yang punya perusahaan tersebut. Nah, otomatis saya mengajukan surat utang. Surat utang kayak gimana ya? Saya butuh modal, terus orang lain bisa ngasih utangan ke saya. Tapi dengan syarat kita harus bayar bunganya juga. Bunganya sebesar berapa persen. Nah, bukti bahwa kita ngutang ke dia itu disebut surat utang. Gampang gitu. Tapi ini dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Bukan perusahaan-perusahaan kecil pinggir jalan itu enggak. Perusahaan-perusahaan besar yang butuh modalnya tapi dia nggak mau jual sahamnya mereka gitu. Gimana? Obligasi ngerti? Obligasi itu kayak surat utang. Obligasi itu surat utang. Ada orang punya duit, kebanyakan duit ya. Nah, sedangkan kita punya perusahaan kita butuh modal, ya. Butuh modal lagi supaya kita bisa memperluas bisnis kita. Nah, mereka yang kebanyakan duit mau minjemin duit ke kita, tapi kita harus dengan syarat memberikan surat utang ke mereka. Surat utang kita kasih ke mereka, nanti utangnya akan kita bayar plus bunganya gitu. Ngerti ya? Obligasi surat utang dicoret-coret aja di itu. Di bukunya boleh coret-coret. Obligasi ngerti ya? Ngerti baik kah? Obligasi ini harus pelan-pelan nih, nggak boleh cepet-cepet, nanti banyak yang lewat kalau cepet-cepet. Baik ngerti ya? Obligasi surat utang intinya itu, surat yang menandakan bahwa kita ngutang ke dia.
Ngerti Mbak Ika? Mbak Umi? Mbak Oni? Mbak Tika ngerti ya? Pelan-pelan ya harus. Oke. Obligasi semacam jaminan. Bukan jaminan sih. Apa sih? Kayak ya semacam itu juga, tapi gini. Obligasi intinya itu surat utang. Surat yang menandakan, suratnya kayak semacam sertifikat gitu. Surat yang menandakan bahwa kita ngutang duit ke investor dan kita harus mengembalikan itu plus bunganya. Jadi mereka investor yang minjemin duit ke kita dapat bunga dari dana yang dipinjemin, juga dananya bakal lagi ke dia nanti. Misalkan saya minjemin 20 triliun, nanti uang saya 20 triliun balik ke saya, terus bunganya, hasilnya bunganya berapa? 5 triliun, jadi saya total dapat 25 triliun gitu. Ya betul, lebih dari 1 tahun. Beda-beda sih, ada yang ya tergantung kesepakatan, pasti dia lebih dari 1 tahun, ada 5 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Tapi dia pasti lebih dari 1 tahun. Kemudian derivatif, ini udah ya, ngerti ya? Kemudian derivatif. Derivatif itu sama kayak saham, tapi dia cuma lebih apa ya? Lebih apa ya bahasanya tuh? Lebih teknis gimana ya? Jadi cuma derivatif itu kayak ngebahas hak-haknya para investor gitu. Jadi gini, ada 2 derivatif, itu ada 2. Ada warrant itu kayak efek atau saham apa ya, atau modal yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga kayak gini. Derivatif itu gini, misalnya nih Mbak Oni punya perusahaan, nah saya sebagai investor, saya udah beli saham Mbak Oni banyak. Nah, Mbak Oni itu memberikan kemudahan kepada saya supaya nanti ketika sahamnya lagi bagus, harganya lagi turun, pokoknya harganya lagi naik, terus lagi bagus pendapatannya, Mbak Oni bisa langsung cepet-cepet ngubungin saya dan memberikan kemudahan kepada saya supaya saya beli sahamnya lagi pada tanggal tertentu. Gimana sih jelasin? Agak susah sih jelasin. Jadi ini derivatif yang pertama ada warrant itu kayak saya diperbolehkan oleh Mbak Oni untuk beli sahamnya pada tanggal tertentu gitu loh. Udah itu aja. Terus kalau derivatif itu ada lagi namanya right itu kayak misal Mbak Oni mau jual sahamnya lagi, dia memberikan kemudahan kepada saya supaya saya beli duluan saham itu sebelum dia tawarin kepada umum, pada pasar umum gitu. Jadi Mbak Oni ini ngasih dulu ke saya, Mas, ini saya jual saham lagi gitu. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk menjual sahamnya lagi, Mas mau beli nggak gitu kan, ini harganya lebih bagus segala macam. Mbak Oni ngasih saya itu sebelum dia jual ke halayak umum gitu. Jadi dia semacam Mbak Oni ngasih hak istimewa ke saya supaya saya beli sahamnya. Tuh, itu derivatif. 2 tadi ya. Selamat malam Mbak Siti. Ikut aja ya dulu, nanti bisa lihat ininya, rekamannya. Oke, itu derivatif. Kemudian pelaku pasar modal.
Yang pertama itu adalah pengawas. Pengawas pasar modal itu siapa? Pengawas pasar modal itu Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Tapi ada divisi khusus dalam Kementerian Keuangan yang menangani pasar modal, namanya Bapepam. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam, kalau Bapepam itu makanan ya, tidak. Bapepam. Waalaikumsalam Mbak Erli, silakan bergabung dulu. Kita sedang membahas pasar modal. Iya, jadi saya bilang apa? Pengawas itu Bapepam, dasar Badan Pengawas Pasar Modal. Karena ada pengawas supaya tidak adanya kecurangan. Gitu loh di sana. Semua berjalan dengan semestinya. Jadi orang beli sahamnya juga lancar gitu kan. Nggak ada informasi yang ditutup-tutupi gitu. Jadi orang ngerti mana saham yang bagus, mana yang enggak. Ngerti ya? Pengawas itu ya cuma ini Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Terus yang kedua ada yang namanya ini apa? Penyelenggara bursa. Siapa itu? Bursa Efek. Ya kan? Pernah cobain jalan ke mana ya? Kalau ke Teto lagi nungguin bikin visa gitu, menteri, jalan aja ke depan Pacific Place, depan mall yang gede itu ada kayak apa sih? Apa namanya? Genteng kayak di bandara gitu, kayak halte di bandara. Nah, itu belakangnya Bursa Jakarta. Nah, itu tempat orang jual beli saham di situ. Gitu. Jadi penyelenggara bursa itu namanya Bursa Efek. Baik Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Jadi di Indonesia itu ada dua ya. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ngerti? Ngerti sampai sini? Jadi penyelenggara bursa itu namanya Bursa Efek Indonesia. Kalau di Indonesia, bursa efek di Indonesia itu cuma ada dua. Yang di Surabaya namanya Bursa Efek Surabaya. Yang di Jakarta namanya Bursa Efek Jakarta. Iya Mbak Nana. Iya, Mbak, selamat datang. Nanti bisa lihat rekamannya. Oke, kemudian itu tadi penyelenggara bursa. Kemudian pemain utama. Siapa aja pemain-pemain dalam bursa saham, dalam bursa efek? Itu yang pertama emiten. Ini bahasa ekonomi nih, emiten. Emiten itu siapa? Perusahaan yang butuh modal. Gitu. Jadi mereka nih, saya nih perusahaan nih butuh modal untuk mengembangkan bisnis saya. Udah, saya jual saham saya di bursa efek. Nah, saya yang menjual saham itu disebut emiten. Emiten perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek. Itu emiten. Coba dicatat emiten itu apa? Emiten itu perusahaan-perusahaan yang butuh modal dan dia menjual sahamnya di bursa efek. Oke. Oke. Emiten ini sebenarnya dari awal ini nanti boleh dilihat teman. Emiten itu kayak perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek gitu. Jadi saham itu kepemilikan perusahaan gitu kan, terus dia jual itu di pasar modal atau di bursa efek. Pasar modal itu pasar yang menjual modal dan bertemunya investor yang mau membeli modal itu gitu. Jadi ini
nanti diulang lagi dari awal. Pokoknya inti tuh. Jadi apa? Intinya emiten itu adalah perusahaan yang sedang bermodal, kemudian dia menjual sahamnya, itu namanya emiten. Terus yang kedua investor. Gak apa ya, yang agak belum ngerti ikutin dulu aja, itu juga bisa ngerti dikit ya. Investor tuh apa ya? Pasti ketahuan lah. Investor itu adalah orang yang memberikan modal. Jadi apa? Saya kelebihan uang, mau beli saham, gitu kan? Mau beli saham di pasar modal. Nah, saya lihat perusahaan bagus nih, namanya PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia bagus nih, saya beli sahamnya. Nah, saya namanya investor. Saya membeli saham saya, atau membeli saham saya, beli saham PT Garuda, atau saya beli surat utang tadi yang saya bilang, obligasi, gitu kan? Saya beli obligasi. Pokoknya intinya investor itu adalah pihak yang memberikan uangnya sebagai modal, gitu. Jadi, pihak yang menanamkan modalnya, gitu, menanamkan uangnya sebagai modal perusahaan. Itu investor. Artinya investor emang ya. Kayak kita misalkan mau buat rumah makan, ya, kita butuh tambahan modal, akhirnya ada orang yang modalin kita namanya investor. Bahasa gampangnya gitu. Ngerti ya, Kak? Boleh sekalian dilihat bukunya sih sebenarnya. Buku yang kalian punya. Sebenarnya ini emang pembahasan agak sedikit susah sih tentang pasar modal. Tinggal contoh lah. Banyak istilah-istilah yang susah dimengerti. Oke, bisa ada setelah emiten, investor, ada namanya penjamin emisi. Apa itu penjamin emisi? Kita lihat dulu. Gini, penjamin emisi adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham sampai batas waktu tertentu. Jadi penjamin emisi ini pihak-pihak yang menjamin bahwa saham perusahaan yang dijual itu laku dan ada yang mau beli. Gitu. Misalnya apa, saham Apple. Tahu kan Apple gitu kan? Dia laku banget pasti saham Apple gitu. Pokoknya semakin bagus sebuah perusahaan, maka sahamnya akan semakin laku. Kalau sahamnya semakin laku, otomatis modalnya akan semakin banyak. Dan kalau modalnya sudah semakin banyak, otomatis dia semakin bisa memperluas bisnisnya. Gitu. Makanya Apple itu sekali perusahaan gede banget. Kenapa? Karena modalnya semakin banyak. Karena sahamnya laku. Kenapa sahamnya laku? Karena perusahaannya bagus. Itu banyak yang mau beli produknya. Apple sampai iPhone 2 ini sampai sekarang iPhone 8. Gue ada iPhone 8 ya. Gue iPhone 7 ya. MacBook. Kalau laptop kan MacBook nih. Gitu. Itu penjamin emisi. Menjamin bahwa saham yang dijual itu laku di pasaran. Terus yang ketiga adalah antara perdagangan efek atau pialang atau broker yang bilang. Siapa tuh pialang? Segini. Ada orang nih mau beli saham, tapi dia bingung. Duh, mau beli saham yang mana ya? Nah, kita orang yang ngerti saham, yang ngerti mana saham yang bagus, mana saham yang jelek, mana saham perusahaan yang bagus, mana saham perusahaan jelek. Tapi kita nggak punya duit untuk beli saham itu. Nah, uang kita nggak cukup untuk jadi investor. Akhirnya ada orang lagi mau beli saham tapi kebingungan. Nah, kita sebagai orang yang ngerti, kita ngasih saran ke dia. Nih, beli sahamnya aja, Samsung bagus. Ini boleh nih beli sahamnya semen Gres, nah lagi bagus sahamnya. Ini boleh nih
beli sahamnya Citylink lagi bagus sahamnya. Nah kita tahu, kita nyaranin itu, nanti kita dapat uang dari berapa persen dari penjualan saham itu. Itu adalah broker. Ini mereka yang nggak punya uang tapi dia ini ngerti tentang saham, jadi dia nasihatin orang yang mau beli saham, kamu beli aja, sini saya beliin. Ibaratnya kayak calo gimana sih calo? Kalau tanah, ada orang yang mau jual tanah, ada orang nih yang minyak tanah, jadi kita caloin, kita ngerti kan ininya berapa, tanahnya bagus mana, kita punya banyak link yang jual tanah. Kemudian ada orang yang nyari tanah, gue mau beli tanah dong, gimana di Bekasi, ada temen gue mau nggak ini Erik, kita jualin tanah teman kita dapat persenan nanti di belakang, kayak calo gitu. Broker itu kayak broker namanya. Terus penjamin emisi itu siapa pak? Pihak ketiga gitu. Mereka bukan teman kita cuma mengawasi jalannya pasar saham, dia nggak sama sekali terlibat dalam jual beli. Pokoknya intinya mereka cuma ngawasin doang gitu. Sementara yang penjamin emisi itu adalah pihak ketiga, pihak di luar Kemenq pokoknya. Tapi ya dia ngerti sini lo manajer investasi. Siapa itu manajer investasi? Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Dia ada tuh kita nih uangnya nggak begitu banyak atau jadi investor tunggal misalnya, maksud saya uang kita nggak gitu banyak, uang kita cuma 5 juta, 2 juta, 3 juta, kita bisa beli saham tapi dengan supaya kita bisa beli saham kita harus patungan sama yang lain gitu. Ada yang mengelola patungan itu, patungan ngerti ya, patungan jadi kayak seleran. Ada yang mengelola patungan itu namanya manajer investasi. Nah mengelola patungan itu namanya manajer investasi, dan dia bertanggung jawab untuk memilih saham yang bagus, saham yang jelek gitu. Jadi dipilih sama dia, oke saya fix ya beli saham dia gitu kan, oke beli saham dia, nanti kalau ada keuntungan dibagi-bagi, jadi kalau ada kerugian juga dibagi bersama gitu. Manajer investasi, jadi saham itu ada yang lagi bagus nih, nilainya bagus, soalnya perusahaannya untung mulu tiap tahun untungnya besar, makanya sahamnya bagus, otomatis sahamnya harganya mahal karena perusahaannya bagus. Ada juga perusahaan yang rugi loh, nah itu biasanya sahamnya jadi nggak laku. Kenapa? Karena nanti yang menanggung kerugiannya juga pemilik sahamnya gitu. Kalau perusahaan untung, pemilik saham mendapatkan presentasi keuntungan. Kalau perusahaan rugi, pemegang saham juga menanggung kerugian gitu. Jadi saham tuh kayak gitu, ada naik atau turun gitu ya. Jadi jangan coba-coba beli saham atau nggak ngerti tentang penggalan saham atau tentang perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira kita bagus untuk beli perusahaan itu, beli saham itu. Jadi beli saham itu nggak sembarangan. Jadi kita masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia gitu kan, habis itu kita pilih perusahaan, itu nggak sembarangan. Perusahaan yang bagus tuh biasanya dapat profit tiap
tahunnya bagus gitu, asetnya banyak. Just to make sure that no one is naked or something. Banyak ini ya. No, I just want to make sure. That's why I know. Banyak So, cara yang untuk memilih I know, maybe apakah perusahaan itu bagus atau you're thinking or something. Who knows? Oke, ngerti ya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya tentang manfaat pasar modal. Sampai sini tuh ada yang mau tanya nggak? Oke, lanjut dulu ya. Yang pertama, manfaat pasar modal itu untuk siapa? Yang pertama adalah para investor. Loh, kan bermanfaat buat dia. Setiap investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan yang bagus, ketika dapat untung, perusahaan itu dapat banyak di akhir tahun, nanti profit itu, untung itu, atau laba itu dibagi-bagi ke pemegang saham, gitu loh. Nah, investor akan mendapatkan untung dari situ. Sebaliknya, perusahaan rugi, gitu kan, dia nggak mendapatkan laba di akhir tahun, rugi. Nanti kerugiannya juga ditanggung para investor, para pemegang saham. Gitu. Jadi ya plus minusnya, makanya harus hati-hati dalam memilih saham. Ada saham yang tadi saya bilang, saham yang perusahaannya bagus, perusahaan sedang berkembang, gitu kan. Banyak cara, ada sih beberapa cara hitungnya. Kita lihat asetnya, kita lihat profitnya, kita lihat apa produktivitasnya, gitu kan, jumlah karyawannya, terus kemudian banyak cara melihatnya, gitu. Dan itu nggak sembarangan mereka yang ngerti tentang saham itu, jadi harus bisa melihat pasar modal gitu. Jadi gitu. Itu untuk investor. Ngerti untuk manfaatnya buat investor apa? Di situ juga investor juga ini sih, emiten ya, emiten yang saya bilang. Emiten itu adalah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Di perusahaan yang butuh modal, kalau ada yang beli sahamnya, otomatis modalnya kan akan bertambah. Nah, modal yang bertambah ini dari para investor, dari para pemegang saham, akan digunakan mengembangkan perusahaannya. Itu otomatis perusahaan akan semakin tumbuh. Tapi di lain sisi, kalau misalkan mereka ini rugi gitu ya, otomatis mereka akan juga menyusahkan para pemegang sahamnya. Itu. Yang tanyakan dulu di sini. Masuk. Jadi, gitu. Yang ada ngaji ada nggak? Apa ada? Ada. Senang dong. Baca jurnal aja. Kita ada seminar itu. Iya. Oh, ada. Ada pertanyaan? Gini. Jadi keuntungannya untuk investor dan emiten. Nah, coba untuk dunia usaha. Sekarang gini. Apa untungnya untuk dunia usaha? Mereka perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, gitu kan? Kemudian mereka mendapatkan modal dari para investor. Modal yang mereka pakai itu dipakai, modal mereka dapat itu dipakai untuk mengembangkan bisnis mereka. Otomatis kalau bisnis mereka berkembang, maka semakin banyak pekerjaan yang dibuat, gitu kan? Lapangan pekerjaan yang terbuat. Kalau lapangan pekerjaan semakin banyak dibuat, otomatis semakin banyak orang yang terserap tenaga kerja, semakin sedikit orang yang menganggur, gitu. Nah ya, performanya semakin maju. Jadi dampaknya banyak ya pasar modal itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak apa tadi saya bilang kayak Garuda Indonesia,
Jadi cuma perusahaan apa kecil kan, bang, tidak begitu besar, kemudian menjual sahamnya di Bursa Efek, kemudian beli besar besar, bisnisnya semakin maju gitu kan, bikin anak perusahaan sama Citylink dan segala macam, otomatis akan semakin banyak menyerap tenaga kerja gitu, semakin sedikit orang yang nganggur nantinya gitu. Tapi ya, iklim usaha di Indonesia juga sekarang sedang tidak bagus, jadi itu juga perlu diperhatikan dalam pembelian saham di bursa modal, bursa efek itu untuk dunia usaha. Artinya dunia usaha intinya perekonomian Indonesia menjadi lebih baik gitu. Bisa dimengerti karena modal itu penting sekali gitu, dalam menghitung pendapatan bruto, kita bilang itu pertumbuhan ekonomi. Modal atau investasi itu penting banget, karena tanpa adanya modal, tanpa adanya investasi, usaha tidak akan berkembang, perusahaan-perusahaan tidak akan bisa semakin besar ya. Perusahaan-perusahaan semakin tidak semakin besar, atau sebaliknya semakin buruk, semakin bangkrut gitu kan, maka akan semakin banyak PHK, semakin banyak orang nganggur, semakin banyak angka kejahatan juga tentunya gitu. Seperti pada tahun 98 dan 90-an krisis ekonomi, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membiayai bisnisnya, akhirnya banyak di PHK gitu kan, di PHK besar-besaran juga, banyak juga yang bangkrut, gulung tikar, bukan PHK lagi malah, jadi proses sama-sama udah beroperasi. Intinya semakin banyak orang menganggur dan akhirnya makin banyak kejahatan gitu. Jadi 90-an kan kita tahu apa, penjarahan gitu kan, pencurian gitu kan, karena cuma sedikit yang bekerja pada saat itu gitu. Mereka yang dalam tanda kutip sial di PK akhirnya nggak bisa menghidupi keluarga mereka gitu. Jadi modal itu penting sekali, investor itu penting untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan di Indonesia dimanapun gitu. Sama mekanismenya juga di Amerika, Apple, mereka kan butuh modal juga untuk mengembangkan bisnis mereka ke seluruh dunia ya. Oke, ngerti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak tahu dari mana bahannya gitu. Nanti saya kirim ke YouTube semuanya. Kita ekonomi kapan ya? Nanti saya lihat dulu deh. Ya minggu depan ya. Enggak, minggu depan itu ini deh. Minggu depan itu saya ngajar di angkatan 6 ekonomi. Berarti mungkin 2 minggu lagi tesnya. Oke, siap-siap aja. Mungkin punya bukunya semuanya kan? Nanti saya kasih soalnya dan kalian harus coba menjawab semampu kalian. Misalkan tapi semuanya pasti ada di buku kok, tenang aja. Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Nanti itu manfaat pasar modal apa lagi? Pada siapa lagi? Ada pemerintah. Kenapa? Gila, pemerintah kan tuh pajak ya dari kita. Dari perusahaan-perusahaan itu kan bayar pajaknya ya sejuta-juta, bermiliaran. Makanya ada namanya amnesti pajak. Amnesti pajak itu apa? Orang-orang yang membuat sedemikian rupa pajaknya sampai habis pajaknya. Seharusnya bayar pajak berapa triliun, akhirnya cuma bayar pajak berapa miliar gitu. Atau mereka yang
melarikan dananya ke luar negeri supaya tidak terendus oleh orang pajak, sehingga mereka nggak perlu bayar pajak gitu. Itu sebenarnya amnesti pajak. Nah, pemerintah butuh pajak ya dari kita, dari perusahaan-perusahaan. Nah, kalau yang tadi saya bilang model itu nggak ada, investasi itu nggak ada, otomatis perusahaan akan menurun. Jadi perusahaan itu akan mulai itunya nggak bisa berkembang atau malah bisa bangkrut gitu kan, karena kekurangan modal. Otomatis kalau perusahaan semakin banyak perusahaan bangkrut, semakin perusahaannya nggak bisa bayar pajak. Kalau semakin banyak perusahaan yang nggak bisa bayar pajak, otomatis pendapatan negara semakin sedikit. Kalau pendapatan negara semakin sedikit, otomatis pembangunan semakin terhambat gitu. Jadi dampaknya domino gitu. Jadi kan orang itu bayar pajak sesuai dengan penghasilan mereka. Kalau perusahaan bayar pajak sesuai dengan jumlah laba mereka, profit mereka, keuntungan mereka. Kalau kita nyebutnya PPh badan, PPh 29, jadi ada macam pajak itu ada banyak. Nah, mereka itu pajak mereka itu dihitung dari pendapatan mereka, laba mereka. Kalau perusahaan modalnya sedikit, otomatis bisa dikatakan untungnya juga nanti akan nggak sebanyak mereka yang modalnya yang lebih banyak. Kalau untungnya lebih sedikit, maka bayar pajak lebih sedikit. Kalau semakin sedikit pajaknya, pendapatan negara semakin sedikit. Gitu. Jadi dampaknya ya lagi-lagi ke pembangunan ekonomi. Investasi sangat penting untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong ekonomi menjadi lebih stabil, lebih berkembang gitu. Itu manfaat pasar modal. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Boleh ditanyakan dulu. Boleh, ada yang mau ditanyakan dulu? Gitu ya. Pokoknya intinya ngerti saham itu apa, kemudian obligasi itu apa, surat utang. Tahu nggak bedanya saham dan obligasi itu apa? Saham itu mereka pemegang saham, kalau rugi mereka ikut nanggung rugi, karena mereka pemilik dari perusahaan juga, pemegang saham itu. Sedangkan kalau obligasi, surat utang, kalau rugi mereka nggak mau tahu, kita tetap bayar utang kita gitu, karena mereka bukan pemilik perusahaan gitu. Obligasi itu yang tadi saya bilang, jadi orang ngutang gitu, orang punya banyak uang terus mau ngutangin duitnya ke kita sebagai modal, kita ngasih surat utang ke dia, nanti kita dengan perjanjian kita ngembalikan uangnya dalam tempo lebih dari 1 tahun dengan tambahan bunganya gitu. Nah, kalau rugi mereka nggak mau tahu, kita tetap harus dibayar gitu. Sedangkan pemegang saham kalau rugi kita nggak bayar mereka. Karena apa? Karena mereka juga pemilik perusahaan. Pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, jadi mereka ikut menanggung kerugian perusahaan gitu. Ini memang penting sekali memilih perusahaan yang bagus, karena perusahaan yang enggak bagi para investor, bagi para calon pemegang saham gitu. Bisa bedakan mana obligasi, mana saham. Apa keuntungan pemegang saham, ada keuntungan memberikan obligasi. Tapi tahu kan ya tempatnya ya, jadi di Jakarta itu depannya langsung ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Jakarta. Kalau mau coba lihat namanya, buka webnya Bursa Efek Indonesia, nanti di internet cari aja, dia ada harga saham-saham berapa aja gitu, ada. Kamu coba. Kita
juga sering dengarnya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ya ini bahasannya ada ini sih itu agak susah, tapi kita makanya belajar pelan-pelan. Soalnya memang ini harus ini ya pelan-pelan karena banyak istilah yang kita sebagai orang awam tuh nggak ngerti ini apa gitu. Jadi udah ngerti sekarang ya kalau orang pasar modal tuh apa, pasar modal tuh apa ya, bursa efek tuh apa sih, sekarang udah ngerti. Jadi kalau nonton berita sekarang kita ngerti harga saham ini berapa, harga saham ini berapa. Jadi saham itu bentuknya lembar-lembar gitu, per lembar saham. Jadi misalkan Bakri sahamnya kita mau beli perusahaan dia, sahamnya kemarin misalnya Rp5.000 per lembar, tapi kita nggak beli per lembar, kita belinya minimal berapa ratus atau berapa ribu lembar gitu. Jadi nggak per lembar gitu beli per berapa ribu gitu, saya lupa cara ngitungnya gimana. Oke, sesi tanya jawab dulu. Udah nggak ada sih yang mau dibahas bab ini. Ada yang bertanya dulu? Ada apa yang bertanyakan tentang apa aja nggak apa? Ada yang bertanya kemarin pas TTM kenapa nggak ada yang datang ya, angkatan 5 ya? Pada kemana kemarin? Yang nggak ada datang kemarin cuma angkatan 5 sama angkatan 5 angkatan 4 angkatan 3 ya kemarin. Ada lah, saya nggak tahu kalau ada. Kemarin saya soalnya cuma ketemu angkatan 6 sama angkatan 3 kalau yang mau UN besok, angkatan 4 ya nggak tahu namanya angkatan berapa. Jadi mungkin nanti di next kita share ketemu. Gitu bu kayaknya nggak apa-apa sih. After dari rumah majikan gue lah jadi bisa maksudnya di kelas. Terus kemarin kita outdoor gitu, dingin sih tapi seru di Chiang Kai-shek, taman Chiang Kai-shek gitu pokoknya lupa. Oke iya nggak apa-apa, jelas nanti kelas online ikut terus ya. Jadi yang bertanya dulu tentang ini sampai sini.
Jadi jelas ya, pasar modal itu penting bagi perekonomian Indonesia juga. Pasar modal itu tempat bertemunya investor dan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari modal. Nantinya modal yang didapat perusahaan akan membawa perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa terserap, lebih banyak lagi daerah-daerah yang bisa terjangkau oleh ekonomi itu, daerah-daerah pelosok kalau misalnya mereka membangun pabrik di sana, mereka membangun perusahaan di sana, itu kan menjadi lebih bagus bagi mereka yang sedang membaca pekerjaan ya. Gitu. Jadi apa pasar modal di tiap negara berbeda, namanya berbeda. Kalau di Amerika namanya Wall Street, kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Kalau di Hongkong Index apa? Index namanya berbeda, tapi intinya kegiatan mereka sama, jual beli saham, jual beli obligasi. Intinya mereka sama, tempat bertemunya para investor dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tambahan modal gitu. Pasti perusahaan-perusahaan yang terkenal kayak Samsung, Apple, Toyota gitu, apalagi banyak lah ya, Asus, apalagi Nokia udah dia udah hancur, apalagi perusahaan bagus, perusahaannya bagus. Kenapa perusahaannya bagus? Karena ya perusahaannya menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga sahamnya juga mahal harganya. Kalau perusahaan kecil harganya murah. Karena apa? Karena mereka belum tentu memberikan kita keuntungan. Gitu apa? Karena mereka belum tentu untung, perusahaan itu belum tentu mendapatkan laba, karena kita nggak tahu perusahaan itu bagus apa enggak gitu, sehingga harganya murah, nggak ada yang beli sahamnya. Kalau Taiwan saya nggak tahu apa namanya Taiwan. Oke, intinya sama lah sedikit. Oke, lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita bisa tutup kelasnya. Bisa upload di ini di mana, di Facebook, di YouTube. Oke, nggak ada ya, aja ya kelasnya. Ya, tutup. Dan atas alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya 2 minggu sekarang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya upload di dalam grup Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum.